Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naufal Haidar Badrani dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai analisis konflik Suriah dalam perspektif hukum humaniter internasional dan HAM. Konflik Suriah bermula pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang Arab Spring, yaitu gerakan protes rakyat terhadap pemerintah yang menuntut reformasi politik dan demokrasi. Demonstrasi damai yang terjadi di berbagai kota kemudian merespon secara represif oleh pemerintah. Situasi ini berkembang menjadi konflik bersenjata antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Seiring waktu, konflik semakin kompleks dengan masukkannya aktor non-negara seperti kelompok ekstremis serta intervensi negara asing. Akibatnya, konflik berubah menjadi perang berkepanjangan dengan dampak kemanusiaan yang sangat luas, termasuk jutaan pengungsi dan kehancuran infrastruktur. Secara hukum, konflik di Suriah pada awalnya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional atau Non-International Armed Conflict atau NIAC, karena terjadi antara pemerintah dan sekelompok bersenjata non-negara. Namun, dengan adanya keterlibatan negara lain, konflik ini berkembang menjadi konflik non-internasional yang terinternasionalisasi. Dalam dasar hukum, Konvensi Jenewa 1949 khususnya pasal 3 bersama protokol tambahan 2 yang mengatur konflik non-internasional. Menurut analisis hukum humaniter internasional, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi. Yang pertama, prinsip distinction, yaitu kewajiban membedakan antara kombatan dan warga sipil. Dalam konflik Suriah, banyak serangan terjadi di wilayah sipil sehingga menimbulkan korban non-kombatan. Yang kedua, prinsip proportionality, yaitu larangan serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer. Serangan udara di wilayah padat penduduk sering diperdebatkan dalam konteks ini. Yang ketiga, military necessity, yaitu tindakan militer yang harus memiliki tujuan sah secara militer. Dan yang keempat atau yang terakhir, humanity, yaitu larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, termasuk penggunaan senjata yang dilarang seperti senjata kimia. Menurut analisis pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM, konflik Suriah menunjukkan berbagai dugaan pelanggaran serius, antara lain serangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum, penggunaan senjata kimia, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengusiran massal dan kritis pengungsi. Tindakan tersebut melanggar tidak hanya hukum humaniter internasional tetapi juga instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan pelanggaran ini mencakup hak untuk hidup, hak atas keamanan, serta hak atas kesehatan dan tempat tinggal. Dalam teori Responsibility to Protect atau yang lebih dikenal sebagai R2P, konsep Responsibility to Protect atau R2P ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi rakyatnya dari kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika negara gagal melindungi, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk bertindak melalui cara damai maupun intervensi kolektif. Dalam kasus Suriah, penerapan R2P menghadapi kendala politik global, terutama perbedaan kepentingan antar negara di forum internasional. Secara hukum, konflik Suriah menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum humaniter internasional dan HAM. Meskipun norma hukum telah jelas, implementasinya sering terhambat oleh kepentingan politik dan kedaulatan. Oleh karena itu, kita harus menganalisis bagaimana cara meminimalisirnya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, penguatan mekanisme penegakan hukum internasional.
Yang kedua, peran lebih tegas organisasi internasional seperti Perikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran melalui peradilan internasional. Sebagai kesimpulan, konflik Suriah merupakan contoh nyata bagaimana hukum humaniter internasional dan HAM diuji dalam praktik ini. Kasus ini menegaskan pentingnya komitmen global untuk melindungi kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.